Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa istiqomah. Semoga itu menjadikan asbab buat kita mendapatkan husnul khatimah. Masih berkaitan dengan wasiat-wasiat ilahiyah, firman Allah kepada Nabi Daud, Ya Daud, man radda ilayya hariban katabtuhu jahbadan. Wahai Nabi Daud, siapa orang yang berlari kembali kepada saya, maka saya akan catat dia sebagai orang yang besar. Orang yang kembali kepada Allah, bertaubat, kembali kepada Allah, insaf, maka Allah akan benar-benar menjaganya. Ya Daud, idza ra'aita li qariban faqul li khadiman. Wahai Daud, jika engkau melihat ada orang yang mencari saya, faqul li khadiman, maka jadilah kamu sebagai pelayannya. Menjadi pelayan orang yang kembali kepada Allah, dengan menjadi pelayan orang yang mencari Allah, maka pahalanya luar biasa. Orang yang bisa mandala ala khairin, orang siapa menunjukkan jalan kebaikan, maka baginya pahala orang yang melakukan kebaikan. Kalau kita menunjukkan kebaikan pada seorang untuk melakukan kebaikan, maka kita mendapatkan pahala menyampaikan kebaikan tadi dan pahala orang tersebut yang mengerjakan kebaikan atas petunjuk yang kita berikan. Semakin banyak semakin banyak orang yang kita berikan petunjuk kebaikan, maka semakin banyak pula pahala yang kita terima. Maka di sini maksudnya adalah fakun li khadiman, maka jadilah kamu pelayan saya. Kemudian ya Daud, la tas'al anni aliman qad askaratuhu dunya. Qad askarathu dunya. Fayasuddaka an sabili. Wahai Daud, janganlah engkau bertanya kepada saya tentang orang alim yang telah dimabukkan oleh dunia. Maka dia akan mencegahmu untuk kembali ke jalan saya. Orang alim yang sudah dimabukkan dunia, tujuannya dalam ini namanya ulama su. Dia adalah sebagai begal. Dan kita lanjutkan,
wa khalif awliya'i mukhalafatan wa khalif a'da'i mukhalafatan. Wa khalid awliya'i, dan bergaullah, bercampurlah dengan kekasih-kekasih saya. Bergaullah dengan mereka dengan benar-benar, berkumpul dengan para wali-wali Allah, berkumpul dengan orang-orang saleh. Wa khalif a'da'i mukhalafatan, dan jauhilah musuh-musuh saya sejauh-jauhnya. Ya Dawud kun lil yatimi kal abi syafiq azidu fi rizqika wa'afu dzambaka. Dipesan Allah kepada Nabi Dawud. Kata Allah, firman Allah, wahai Dawud, kun lil yatimi kal abi syafiq, jadilah kamu bagi anak yatim itu seperti orang tua, seperti bapak kandungnya. Maksudnya adalah mengasuhnya, merawatnya dengan penuh kasih sayang, seolah-olah dia anak sendiri. Azidu rizkika, maka saya akan tambah rizki. Wa'fu dzambaka, dan saya akan ampuni dosa-dosa. Jadi semenjak Nabi Daud juga sudah Allah wahyukan untuk kita berbuat kebaik kepada anak-anak yatim. Bahkan tingkahnya, perintahnya di sini, jadilah kita seperti ayah kandungnya, seperti orang tua kandungnya terhadap anak-anak yatim. Bagaimana anak kandung terhadap kita? Ketika pengen sesuatu, dia nggak segan-segan untuk minta, nggak malu-malu karena bapaknya sendiri, orang tuanya sendiri. Kira-kira bisa kita seperti itu terhadap anak yatim? Tidak takut untuk minta, saking perhatiannya, ya sama seperti orang tua kandung. Hendaknya seperti itu. Kata Allah, kalau sudah begitu, azidu fi rizqika, saya akan tambah rizkimu. Wa'fu dzambaka, dan saya akan ampuni dosa-dosamu. Dan banyak sekali dalam Al-Quran tentang anak-anak yatim. Maka dalam surat Al-Ma'un juga dijelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah kalian lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Alladzi yad'ul yatim, mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak memberikan makanan orang-orang miskin. Apalagi sebentar lagi, luar biasa. Depan mata kita sudah akan datang bulan puasa. Ini lebih luar biasa lagi. Allah jelaskan di situ siapa orang-orang yang mendustakan agama. Mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Bahkan dijadikan tradisi di kita, ya, dijadikan tradisi di kita ketika bulan Muharram. Tradisi apa namanya? Hari rayanya anak yatim. Setiap bulan Muharram tuh banyak tuh santunan anak yatim. Sebenarnya jangan hanya Muharram saja. Muharram hanya sebagai pengingat. Biasa tanggal 10 Muharram itu, hari raya anak yatim. Ada hadisnya, siapa yang ingin dibahagiakan hidupnya, maka usaplah kepala anak yatim. Dengan setiap helai rambut yang terusap oleh tangan kita, maka itu akan menjadi, intinya adalah memberikan kebahagiaan kepada anak-anak yatim, maka kita juga akan bahagia. Nah, di sini, jadilah kamu wahai Nabi Daud untuk anak yatim seperti orang tua kandungnya, kal abi syafiq, seperti bapak kandungnya.
azidu fi rizkika, maka saya akan tambah rizkimu, wa'fu dzambaka, dan saya akan ampuni dosa-dosamu. Ya Daud ghadha tarfaka wasun lisanaka fa inni la uhibbul fasiqin. Wahai Daud, ghadha tarfaka, jaga pandangan matamu, wasun lisanaka, dan jagalah lidahmu. Fa inni la uhibbul fasiqin, karena sungguhnya saya tidak menyukai orang-orang yang fasik. Jaga pandangannya dari hal-hal yang Allah haramkan. Wasun lisanaka, dan jagalah lidahmu daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Qala zur. Apa itu qala zur? Perkataan-perkataan yang buruk. Yang namanya puasa yaitu al-ibadatu lillahi, ibadah untuk Allah dengan jalan imsakin al-muftirat min tulfati ila ghurubi syamsi. Yang namanya puasa adalah beribadah hanya untuk Allah dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di antaranya adalah puasa itu hal-hal yang membatalkan pahalanya dan hal-hal yang membatalkan puasanya. Apa yang membatalkan puasa, membatalkan pahalanya, yaitu ya tadi, diantaranya ada qaula zur. Dia sedang puasa, tetapi omongannya tidak dijaga. Satu, apa qaula zur? Perkataan yang buruk itu pertama adalah bohong. Yang kedua adalah menghina, mencela. Itu termasuk perkataan yang buruk. Terakhir adalah sumpah palsu. Jadi ketika puasa kita tidak menahan perkataan tadi, ya sudah. Yang didapat puasanya hanya lapar dan haus saja, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini wasun lisanaka, jagalah lidahmu. Bahkan ketika sedang berpuasa, ada orang yang ngajak berantem, ngajak debat. Faqul inni shaim, katakan saya lagi puasa. Artinya apa? Kita lagi puasa, ada orang yang menghina kita atau ngajak berantem, ya sudah, maaf, saya lagi puasa. Karena hadis Nabi yang selanjutnya adalah barang siapa yang puasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan buruk tadi, maka Allah tidak menganggap puasanya tadi. Lapar hausnya tidak Allah anggap. Yang terakhir adalah ghibah, lagi puasa ghibah, termasuk daripada urusan-urusan qaula zur, perkataan yang buruk. Lagi puasa ngerumpi. Maka ada ulama yang bikin makalah, ini bukan hadis Nabi. Karena saking menjaga puasanya, naumul shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya doang. Ini bukan hadis Nabi, perkataan ulama, mencegah daripada supaya tidak puasanya itu tidak batal gara-gara ngomongin orang, mending tidur aja. Kalau nawaitunya niatnya seperti itu. Padahal lebih baik kalau buat tadarus, buat ngaji, buat
zikir buat yang lain-lain. Karena saking apa? Menjaga hati-hatinya. Karena siapa yang puasa tapi tidak bisa menjaga lidahnya, menjaga perilakunya, maka puasanya itu tidak Allah anggap sama sekali. Ini berkaitan dengan wasun lisanaka, berjagalah lidahmu. Fa ini rahibul fasikin, kan semuanya saya, kata Allah, tidak menyukai orang-orang yang fasik. Waqtir minal istighfari li nafsika walil mukhafiin. Wa akthir, dan perbanyaklah minal istighfar, wahai Daud, firman Allah ini, wahai, dan perbanyaklah minal istighfar, dengan mengucapkan istighfar, perbanyak istighfar. Li nafsika walil mukhafiin, untuk dirimu dan untuk orang-orang yang lain yang salah. Maka ini anjurannya adalah perintah Allah untuk beristighfar untuk diri sendiri. Tapi jangan lupa saudara-saudaranya. Maka ketika beristighfar, ditambahin kalimatnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya mohon maaf, mohon ampun. Li, untuk saya. Walil muslimina wal muslimat, dan untuk orang-orang Islam, baik laki-laki dan perempuan. Al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Ini anjuran istighfarnya seperti itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah mau tidur, sudah muak, ngantuk, matanya udah merah bisa. Kata Rasulullah, ya Aisyah, kalau kamu mau tidur, hendaknya kamu menghatamkan Al-Quran dulu. Setelah itu, setelah menghatamkan Al-Quran, hendaknya kamu minta ridho terhadap seluruh nabi. Setelah itu baru kamu minta maaf, minta ridho seluruh umat Islam. Dan ditutup dengan haji dan umrah. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kaifa fa'altu dzalik? Bagaimana saya mengerjakan itu? Ngantuk-ngantuknya suruh baca, menghatamkan Al-Quran. Setelah itu minta ridho para nabi. Setelah itu minta maaf seluruh umat Islam. Habis itu haji umrah lagi. Dan ternyata diringkas sama Rasulullah. Cukup dengan membaca kulhu 3 kali sebelum tidur, maka itu sama saja dengan menghatamkan Quran pahalanya. Kemudian dengan kedua membaca salawat Ibrahimi, sama saja meminta ridho semua para nabi. Bagaimana salawat Ibrahimi? Yaitu salawat yang kita baca ketika salat tasyahud akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maka itu sama saja kita minta ridho terhadap seluruh nabi dan rasul. Karena Nabi Ibrahim diangkat sebagai bapaknya para anbiya, bapaknya para nabi. Setelah itu mohon ampun minta maaf pada seluruh umat Islam, yaitu dengan membaca istighfar tadi, astagfirullahaladzim li, untuk saya, wali jamil muslimin wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni saya dan ampuni juga orang-orang Islam, baik laki dan perempuan, yang baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Setelah itu haji dan umrah dengan baca tasbih 3 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata 3 kali sudah. Wa aktsir minal istighfari li nafsika walil mukhafiin, dan perbanyaklah istighfar untuk dirimu dan orang-orang yang salah yang lainnya. Jangan egois. Kalau berdoa jangan untuk diri sendiri. Bawa juga saudara-saudaranya. Maka dianjurkan ketika berdoa dengan menggunakan dhamir nahnu rabbana zalamna anfusana
Seperti itu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Kalau susah bahasa Arab, bahasa Indonesia aja, ya Allah ampuni dosa saya, dosa-dosa orang tua saya, dosa-dosa saudara-saudara saya, dosa-dosa adik-adik saya, kakak-kakak saya, paman-paman saya, semuanya ya Allah. Karena doa untuk orang lain, untuk saudara yang mereka tidak hadir, itu akan mempercepat pengabulan doa terhadap diri sendiri. Wa awhallahu ta'ala ila ba'di anbiya'ihi, dan Allah mewahyukan kepada sebagian para nabinya alaihimussalam atasnya keselamatan, udhkurni idza ghadibta adhkuruka idza ghadibtu fala amhukaka fiman amhaq. Ingatlah kepada saya ketika engkau marah, kata Allah pada para nabinya, adzukuruka idza ghadibtu, maka saya akan ingat kepada engkau ketika saya marah. Fala amhukaka fiman amhaq, maka saya akan menyelamatkan kamu dari orang-orang yang akan saya binasakan. Artinya apa? Ketika kita lagi marah, segera ingat Allah. Para nabi dipesankan, diwahyukan agar ketika marah ingat sama Allah, sehingga marahnya itu tidak kebablasan, tapi proporsional. Ketika kita marah ingat Allah, maka Allah akan ingat kita ketika Allah murka, sehingga Allah selamatkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Auhallahu ila Isa alaihissalam, dan Allah wahyukan pada Nabi Isa alaihissalam, an qul li bani Israila la yadkhulu baitan min buyuti. Ini harokatnya, alifnya keduluan, ya. Ini bukan la yudakhiluka, tapi la yadkhulu baitan min buyuti. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa untuk menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel, untuk sampaikan kepada Bani Israel la yadkhulu baitan min buyuti, janganlah kalian masuk rumahku, janganlah kalian masuk rumah dari rumah-rumahku, illa biqulubin tahiratin, kecuali dengan hati-hati yang suci, hati-hati yang bersih, wa basarin khasyiatin, dan mata yang khusyuk, wa badanin naqiyatin, dan badan yang bersih. Wahai Isa, sampaikan kepada Bani Israel, janganlah mereka masuk rumah dari rumah-rumahku kecuali dia masuk dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Masuk ke rumah Allah, ke masjid-masjid Allah, tidak boleh masuk kecuali dengan hati yang bersih. Jangan bawa hati dendam. Ketika mau sholat, ketika mau pergi ke masjid, kita punya marah sama siapa, tinggalkan marahnya di rumah. Jangan dibawa ke masjid. Wabasarin khasyiatin, dan dengan mata yang khusyuk, mata yang nunduk pada Allah. Wabdanin naqiyatin, dan badan yang bersih. Syarat salat kita begitu, suci badan dan pakaiannya, suci badan dari hadas kecil dan besar dan
najis, suci pakaiannya dari najis, suci tempatnya dari najis, menghadap kiblat, itu syarat sahnya sholat. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, maka sholat kita tidak sah. Maka kata firman Allah pada Nabi Isa, sampaikan kepada Bani Israel, janganlah dia masuk ke rumah-rumahku kecuali dengan hati yang bersih, mata yang khusyuk, badan yang bersih. Jangan lagi belepotan dari mana? Habis dari sawah nyangkul, enggak apalagi, karena takut ketinggalan jamaah, asal wudhu saja. Tanah bukan najis, tapi adabnya itu ketika masuk masjid ya sudah bersih, sudah wangi, sudah luar biasa lah. Al-Quran sudah memerintahkan ketika kita masuk masjid maka dengan baju yang paling bagus, paling bersih, paling bagus. Wa akhbirhum, setelah itu wa akhbirhum, dan sampaikan kepada mereka, inni la astajibu lahum da'watan wala ahadun minal khalqi qablahum mudlimatan. Sampaikan kepada mereka firman Allah pada Nabi Isa, sampaikan kepada Bani Israel, saya tidak akan menjawab bagi mereka doa-doanya wali ahadin minal khalqi, dan tidak seorang pun dari makhlukku qablahum, sebelum mereka, muzlimatan, yang orang tersebut berbuat zalim. Jadi syarat Allah ijabah doanya adalah kita tidak berbuat zalim. Sampaikan kepada mereka bahwasanya saya tidak akan menjawab doa mereka, dan tidak seorang makhluk pun setelah mereka, sebelum mereka, ketika mereka berbuat zalim. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk syuruk. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.